Jadi anak-anak, gerak dasar lokomotor itu terbagi menjadi 3 kata ya. Ada gerak, ada dasar, dan ada lokomotor. Setiap ini memiliki arti atau pengertian. Nah, pengertiannya apa? Anak-anak cermati ya. Jadi gerak itu pengertiannya perubahan tempat atau kedudukan. Anak-anak boleh menyebutnya juga sebagai berpindah. Jadi gerak itu perubahan tempat. Misalkan dari tempat A kemudian ke tempat B. Dari posisi sebelah kiri kemudian pindah ke posisi sebelah kanan. Itu termasuk gerak, yaitu perubahan tempat atau kedudukan. Seperti itu. Kemudian pengertian dasar itu apa Pak Bagus? Dasar itu bisa disebut sebagai fondasi. Fondasi itu misalkan contohnya ya, anak-anak membangun rumah atau misalkan ada orang membangun rumah. Nah, bagian awal yang akan dibangun tentunya pasti fondasinya ya, supaya ke atasnya juga semakin bagus. Nah, dasar di sini itu berkaitan dengan gerak awal, gerak paling bawah ya, gerak yang tentunya anak-anak juga sudah mulai bisa melakukannya dengan baik. Seperti itu. Nah, lokomotor apa? Lokomotor itu bisa diartikan sebagai gerak anggota tubuh. Anggota tubuh mana saja? Nah, bisa tangan, bisa kaki, ya, dan sebagainya. Jadi, ini adalah pengertian dari masing-masing kata, yaitu gerak, dasar, dan lokomotor. Lalu bila digabungkan, pengertian dari gerak dasar lokomotor yaitu gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Ini yang tulisan warna putih adalah pengertian dari gerak dasar lokomotor. Jadi intinya berpindah tempat. Gerak lokomotor ya, itu intinya gerakan berpindah tempat seperti itu. Nah, untuk berpindah tempat tentunya kita harus melakukan gerakan. Nah, gerakannya apa saja Pak Bagus? Baik, jadi gerakan untuk berpindah tempat itu Pak Bagus bagi menjadi 3. Yang pertama ya, ada berjalan. Jadi dengan berjalan kita dapat menjangkau dari titik satu ke titik yang lain. Ya, misalkan Arman ingin berjalan dari rumah A ke rumah B. Jadi berjalan dapat digunakan sebagai alat ya untuk menjangkau ke arah yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian contoh gerak dasar lokomotor yang kedua yaitu berlari. Karena dengan berlari kita bisa kemana saja ya, dari posisi awal misalkan di sebelah kanan, kemudian kita mau pindah ke sebelah kiri. Nah, dengan berlari juga tubuh kita dapat berpindah. Kemudian contoh gerak dasar lokomotor yang ketiga yaitu melompat. Karena dengan melompat kita juga dapat berpindah posisi. Tubuh kita juga dapat berpindah posisi. Dari awalnya di sebelah kanan kemudian berpindah ke sebelah kiri dengan hanya melompat. Jadi inilah contoh gerak dasar lokomotor yang akan kita pelajari hari ini. Dicatat ya anak-anak ya. Ada 3 pokoknya, berjalan, berlari, dan melompat. Gerakan yang pertama adalah berjalan. Berjalan adalah aktivitas gerak melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Variasi gerak berjalan yaitu jalan ke depan, belakang, dan samping.
Cara melakukan gerakan berjalan adalah berdiri tegak, pandangan ke depan, langkahkan kaki ke depan, belakang, ataupun ke samping. Gerakan yang kedua adalah berlari. Berlari adalah gerakan berpindah tempat dengan cara melangkahkan kaki secara cepat. Variasi gerak berlari yaitu berlari di tempat, berlari perlahan, dan berlari cepat. Cara melakukan gerak berlari adalah sikap tubuh tegak, angkat sebelah kaki ke arah depan. Gerakan yang ketiga adalah melompat. Melompat adalah gerak mendorong tubuh ke atas menggunakan satu kaki. Variasi gerak melompat yaitu melompat ke arah depan, belakang, dan samping. Cara melakukan gerak melompat yaitu angkat kaki ke atas dengan tumpuan satu kaki, lalu menolak ke arah depan, belakang, dan samping. Gerakan yang terakhir adalah meloncat. Meloncat adalah gerakan mendorong tubuh ke atas menggunakan dua kaki. Variasi gerak meloncat yaitu meloncat ke depan, belakang, dan samping. Cara melakukan gerak meloncat yaitu angkat kedua kaki ke atas bersama-sama dengan bertumpu pada kedua kaki, lalu menolak ke arah depan, belakang, dan samping.